Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, ada apa sebenarnya dengan Abuya Mama Gufron? Seorang yang dianggap wali yang bisa mengetahui bahasa Suryani dan telah mengarang 500 kitab. Sampai saya demi Allah, Rasulullah, wallahi siap saya menjadi penjaga gawang neraka. Kok berani? Berani, bukan omong kosong. Dan disumpah. Coba. Kenapa? Orang yang membacakan hizib Ghazali, hizib Gufroni, sholawat Gufroni, syair Gufroni, saya yang tanggung jawab dunia dan akhirat. Ada banyak postingan yang membahas tentang Mama Gufron. Ada yang menertawakan, ada yang kasihan, ada yang penasaran, dan tidak sedikit juga yang membela beliau, yang menjadi pengikut beliau. Saya sendiri termasuk yang penasaran siapa sih sebenarnya beliau itu, kok bisa seperti itu, dan yang lebih penasaran lagi, kenapa ada orang yang menjadi pengikut beliau. Betul-betul penasaran. Karena biasanya di negara kita itu tidak mungkin sesuatu itu tiba-tiba menjadi ramai tanpa ada orang yang mendesainnya di belakang, atau tanpa ada orang yang menggerakkannya untuk menjadi viral. Nah, kasihan. Ya, kenapa kasihan? Ya, karena yang pertama, ini adalah zaman modern. Zaman segala informasi sangat mudah kita akses. Jadi, ketika Mama Gufron mengatakan seperti menulis 500 kitab, bisa bahasa Suryani, maka orang-orang akan mudah mencari dan mempelajari apa itu bahasa Suryani, bagaimana kosakatanya, bagaimana pengucapannya, dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat bahasa beliau, coba disimak. Makin lahatukun syin alham mahandi inna jamaah na'ajirahaban mahdum analikim inna masumu mataqadama inna awalihi mahadama qali inna ilaha wali inna masama anniya aishini inna wahmatan syahra aluma antidana mataqam jamaah nisbuna insyaallah. Maka dia menggufran ala kalian ada mazulu mata andi lahan ma'daja nagari inna kalian mafin Allah. Bagaimana sahabat-sahabat sekalian, apa betul seperti itu bahasa Suryani? Nah, sehingga ketika orang-orang tahu bahwa itu bukan bahasa Suryani, maka Mama Gufron hanya akan menjadi bahan cemoohan, bahan ledekan, atau bahan bulian. Selanjutnya, kenapa kita kasihan? Karena Mama Gufron itu ada pengikutnya, dan katanya ada pesantrennya pula. Nah, di sini yang menjadi objek kasihan bukan hanya Mama Gufron saja, tapi adalah pengikut beliau, terkhusus organisasi besar keagamaan di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. NU menjadi ikut-ikutan, menjadi bahan olok-olokan, menjadi organisasi yang dibuli habis-habisan. Sampai ada yang mengatakan begini, kenapa di Ormas sono yang hal-hal yang kayak gitu seolah-olah menjadi hal yang biasa, hal yang lumrah. Kenapa seperti yang lain mengatakan di kelompok sebelah hal yang seperti itu seolah biasa-biasa saja. Ini menjadi jamak kita dengar beberapa waktu belakangan ini. Nah, yang jadi pertanyaan kita, kenapa mereka mau saja dipertontonkan seperti itu dan menjadi pengikut orang seperti itu? Kalaulah itu memang betul bahasa Suryani, tentu sudah diajarkan, sudah Mama Gufron ajarkan pada murid-murid Mama Gufron. Nah, apalagi kalau sampai seperti yang dikatakan dalam video ini, yaitu beliau bisa menjadi penjaga gawang neraka. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa bagi bangsa kita, punya wali yang bisa menjaga diri kita dari neraka. Terkadang nalar kita buntu, menjadi mandek, menjadi tidak jalan ketika
kita meyakini, seseorang meyakini sesuatu itu secara berlebihan. Apalagi ini wali, yang dianggap wali. Kalau dicemooh, kalau diledek, kalau dianggap nggak benar, nanti takut kualat. Padahal kalau memang betul seperti yang Mama Gufron katakan, tentu itu sesuatu yang sangat luar biasa. Sesuatu yang harus dijaga baik-baik, sesuatu yang harus dilestarikan. Apalagi beliau mengatakan tahu silsilah. Nah, silsilah Nusantara, silsilah Pancasila dan lain sebagainya. Bahkan tahu sampai silsilah Nabi dari zaman Nabi Adam. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Maka mungkin wajar-wajar saja kalau Mama Gufron menulis sampai 500 kitab. Yang jadi masalahnya kitabnya sampai hari ini mau kita cari yang fisiknya, mau kita cari yang PDF-nya atau yang e-booknya, kita belum bisa mengaksesnya. Mungkin seperti yang dikatakan pamer, ya nggak mungkin juga. Nah sahabat sekalian, begitulah keadaan bangsa kita hari ini. Nah, terakhir agar video ini nggak terlalu panjang, seharusnya orang-orang dekat dari Mama Gufron memperingatkan agar beliau tidak terlalu jauh. Malu bangsa kita jika dilihat, ditonton sama orang-orang yang pernah menjadi pengguna bahasa Suryani. Padahal mereka sendiri, orang-orang yang dulu pernah menggunakan bahasa Suryani, sekarang mereka tidak lagi menjadi penutur bahasa tersebut. Bahasanya sudah ditinggalkan. Kok ada orang kita yang menggunakan bahasa tersebut. Tapi kalau kita lihat, jangan-jangan orang Suryani sendiri, cicit-cicitnya orang Suryani sendiri nggak tahu apa yang dikatakan. Sehingga kalau kita perhatikan bahasanya itu ada bahasa Arabnya yang diulang-ulang dan ada bahasa yang kita sendiri nggak ngerti apa itu maksudnya. Dan tentu orang-orang Suryani sendiri nggak paham. Jadi sahabat sekalian, kenapa bangsa kita seolah-olah tidak habis-habisnya dengan hal-hal yang nyeleneh seperti itu? Ya, karena ada yang mengambil keuntungan dan memanfaatkan keberadaan hal-hal yang nyeleneh seperti itu. Dan biasanya senyeleneh apapun itu toh tetap saja ada pengikutnya. Kita sudah melihat sendiri mulai dari Lia Eden dan lain sebagainya. Dan itu menandakan bangsa kita. Ya, silahkan dijawab sendiri sahabat-sahabat sekalian di kolom komentar tentu. Demikian, semoga kita terus memelihara daya nalar kita. Mari kita jaga terus kewarasan kita. Terus pelihara daya kritis kita, sehingga dengan daya kritis itu akal sehat kita tetap terjaga dengan baik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.